warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Formasi Podcast. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih Formasi Podcast itu? Mungkin Kak Nurul tahu ya Formasi Podcast itu apa? Sini aku kasih tahu ya. Formasi Podcast itu merupakan proker pertama di Departemen Kominfo Formasi Kipka Bela Negara periode 2023-2024. Menarik sekali nggak sih? Betul nih Kak Siska. Nah, kali ini kita lagi kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial nih, Kak Siska. Narasumber ini merupakan salah satu mahasiswa KIPK kuliah UPN Veteran Jawa Timur yang cukup terkenal karena prestasinya. Oh, nggak hanya karena prestasinya aja nih, Kak Siska. Beliau ini juga merupakan pengusaha muda yang sangat menginspirasi di kalangan mahasiswa Kipka di UPN Veteran Jawa Timur. Wah, keren banget tuh. Nah, biar nggak lama-lama lagi, langsung aja nih buat kakaknya untuk memperkenalkan diri sekaligus menyapa teman-teman yang ada di rumah. Silahkan, Kak. Silahkan, Kak Ferry. Halo, selamat datang semuanya. Selamat datang di podcastnya teman-teman Formasi. Salam kenal, nama saya Ferry Ardiansa dari Prodi Manajemen Angkatan 2020. Terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman Formasi atas kesempatannya yang telah diberikan. Sebuah kehormatan bagi saya bisa sharing pada podcast kali ini. Wah, salam kenal Kak Ferry. Berarti Kak Ferry ini angkatan 2020 ya? Berarti sebentar lagi mau lulus ya Kak Ferry ini? Sibuk-sibuknya Iya, ya. amin. Amin, minta doanya teman-teman. Nanti waktu skripsi sidangnya diberikan kelancaran, mudah. Amin. Amin. Dengar-dengar Kak Ferry ini punya bisnis ya. Wah, udah mahasiswa akhir, punya bisnis pula, sibuk banget gak tuh? Tapi betul. Tapi kalau boleh tahu nih, bisnis apa sih yang sedang dijalankan oleh Kak Ferry saat ini? Mungkin boleh dijelasin sedikit dong Kak, biar bisa menginspirasi kita semua. Oke, baik. Mungkin ini merupakan rintisan bisnis ya teman-teman. Jadi sekarang saya bersama tim sedang mendevelop atau sedang merintis bisnis. Yang pertama mungkin teman-teman udah ada yang pada tahu, yaitu namanya Taehyung. Tapi Taehyung ini bukan K-pop ya teman-teman, tapi Taehyung ini merupakan sebuah inovasi artisan tea dari daun kacang panjang, di mana bisa dikatakan ini adalah inovasi artisan teh dari daun kacang panjang. Mungkin teman-teman yang di Jawa udah pada tahu kata lembayung. Jadi kata Taehyung ini kita ambil dari teh daun lembayung kayak gitu. Jadi kalau di Jawa, khususnya di daerah saya di Kabupaten Lamongan itu daun kacang panjang itu biasanya disebut lembayung kayak gitu. Makanya kita ambil namanya Taehyung biar teman-teman mudah mengingat seperti itu. Terus Taehyung ini udah udah ada 3 varian. Yang pertama ada Jasmine Wise, yaitu bunga mati. Kemudian ada Cinnamon Calm, yaitu kayu manis. Lalu yang terakhir ada Monty Bliss, yaitu lemon seperti itu. Kemudian untuk bisnis yang kedua, yang baru aja lahir, mungkin sekarang umurnya baru 4 bulan sampai menginjak 5 bulan, itu namanya Make Pop. Jadi Mechop ini merupakan inovasi makaroni dari labu kuning yang proses produksinya itu dengan cara dipanggang atau di oven. Jadi konsep dari snack itu healthy snack dengan menggunakan bahan komoditas lokal yaitu labu kuning seperti itu. Dan Mechop ini dua produk ini sudah tersertifikasi halal maupun PERT dan juga legalitas usahanya sudah lengkap seperti itu. Untuk Mechop sendiri kita ada 5 varian rasa, yaitu yang pertama ada original, balado, barbecue, coklat, sama vanilla seperti itu. Wah, menarik sekali ya Kak. Ternyata bisnis dari Kak Ferry sendiri. Tadi ada Taehyung dan juga Macbook. Nah, betul. BTW Kak Ferry ini memulai bisnisnya sejak kapan ya Kak? Apakah sejak SMA atau mungkin sejak dari mahasiswa? Baru mahasiswa? Iya, boleh dijelaskan dong Kak. Oke, baik. Mungkin izin sharingnya teman-teman. Jadi bisnis yang sedang saya rintis ini mulainya kalau yang Taehyung itu bisnis yang pertama saya rintis. Mulainya di tahun 2021. Jadi waktu itu setelah 1 tahun, mohon maaf 4 tahun, 4 semester online, habis itu kan offline di semester 5 waktu itu. Saya ketemu sama dosen pembimbing saya waktu itu ada event yang PMW dari yang diadakan sama kampus
itu saya mencoba buat merealisasikan ide bisnis saya seperti itu. Waktu itu gara-gara ada istilahnya apa ya, dorongan dari dosen saya mengingatkan saya bahwasanya fair kalau bisa idenya itu diimplementasikan biar nanti Ferry punya pegangan atau punya istilahnya pengalaman lebih kayak gitu. Soalnya kalau kamu lomba terus nanti nggak ada apa ya, track recordnya ataupun outputnya. Makanya dari situ timbullah kayak saya mikir dua kali kalau bahwasanya bener ya yang dibilang bapak ini, kalau saya hanya juara-juara lomba-lomba terus, saya nggak ada output, nggak ada istilahnya yang bisa saya ceritakan. Mungkin kalau kemarin saya nggak ngambil melangkah ini, mungkin saya belum punya bisnis seperti itu. Jadi terima kasih banyak buat Pak Egan yang sudah istilahnya membimbing saya hingga mau terjun untuk mengambil langkah untuk merintis bisnis. Kemudian kalau yang MyShop ini seperti yang saya singgung tadi, dia baru berjalan bulan Agustus kemarin. Dan apa sih MyShop ini meskipun baru berjalan, alhamdulillah dari sertifikasi dan lainnya sudah lengkap dan brand awardnya juga sudah mulai dikenal. Bahkan kita sudah mengirim produk ke 4 pulau yang ada di Indonesia seperti itu. Wih, keren sekali Kak Ferry. Berarti ini bisnisnya Kak Ferry ini bisa dibilang baru ya, Iya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu semenjak menjadi mahasiswa. Keren Keren-keren. banget sih. Nah, di sini bagaimana sih cara Kak Ferry untuk menyeimbangkan antara aktivitas ekstrakurikuler ataupun akademis Kak Ferry sama bisnis yang tengah dijalankan oleh Kak Ferry sendiri? Boleh dong Kak diceritakan lagi. Oke, baik. Kalau ditanya tentang menyeimbangkan antara aktivitas akademik sama non-akademik, mungkin kita sama belajar ya teman-teman. Soalnya saya pribadi juga masih belajar buat bisa gimana caranya biar kita apa ya, tetap bisa jalan bisnis sama melakukan kewajiban kuliah untuk berkuliah seperti itu. Mungkin dari saya pribadi, yang pertama kita bisa membuat yang namanya jadwal teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat, mungkin udah pada dengar kayak buat timetable ataupun buat apa ya, manajemen waktu, skala prioritas dan sebagainya. Jadi kalau aku pribadi, karena sekarang kan udah semester 7, jadi udah tahu apa aja yang harus saya kerjakan mulai dari jadwal kuliah sama bisnis. Contohnya seperti ini teman-teman. Karena sekarang saya tinggal menempuh 4 mata kuliah, jadi harinya itu hari Senin sama Selasa. Jadi Senin sama Selasa ini saya fokuskan untuk akademik seperti itu. Tapi setelah kayak pulang dari kuliah, ya kita udah istilahnya bisa mengerjakan yang lain. Intinya kalau pagi sampai sore itu bisa fokus di akademik seperti itu. Sedangkan kalau hari Rabu, Kamis, Jumat kan udah gak ada kuliah. Jadi ini aku fokuskan di bisnis atau mengikuti beberapa event perlombaan seperti itu. Jadi teman-teman bisa membreakdown kira-kira dalam 1 minggu itu teman-teman mau ngapain. Dan kalau bisa 1 minggu ini bisa konsisten mulai dari sekarang sampai nanti 6 bulan ke depan, kurang lebih istilahnya seperti itu. Jadi teman-teman biar nggak bingung kalau hari ini tuh mau waktunya ngapain kayak gitu. Terus weekendnya misalkan ada acara workshop, acara undangan ataupun tawaran yang lain, bisa kita kerjakan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa membuat yang namanya jadwal atau timetable dengan menggunakan skala prioritas seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman bisa apa ya, memanajemen waktu, kira-kira berapa lama sih kita mengerjakan aktivitas tersebut. Mulai dari perkuliahan itu kira-kira optimalnya itu berapa. Misalkan kita ambil kelas pagi sama siang, berarti kan sorenya sudah free. Nah itu teman-teman bisa gunakan untuk kegiatan yang lain. Yang penting tidak mendistract kegiatan kuliah seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin teman-teman bisa mendelegasikan tugas, di mana delegasi tugas ini sangat penting karena meskipun kayak kelihatannya remeh, kayak apa ya, semester mahasiswa semester akhir pasti tugasnya lebih apa ya, lebih dikit kayak gitu, padahal ternyata setiap minggu tugas terus kayak gitu. Makanya Ya betul Kak Ferry. kita harus nah mungkin nggak cuma mahasiswa akhir yang merasakan, tapi teman-teman yang lain juga merasakan ya kayak gitu. Nah jadi teman-teman bisa mendelegasikan tugas, apalagi kalau saya kan sebagai tim leader dari teman-teman yang lain. Jadi misalkan di bisnis ada apa hal atau tugas yang harus dikerjakan, mau nggak mau saya harus mendelegasikan teman saya untuk mengerjakan. Contoh kecilnya, misalkan hari ini kita ada pembuatan konten kayak gitu. Jadi saya akan mendelegasikan teman saya yang bagian sosial media sama marketing bisa membuat konten sama sampai
konten itu bisa diupload kayak gitu. Terus contoh kecil lagi misal sekarang ada tugas kerja kelompok. Jadi katakan satu tim kerja kelompok ini sudah menyepakati jam sekian hari ini kita kerja kelompok. Jadi mau nggak mau saya harus fokus di situ dan harus menyampingkan pekerjaan yang lain, baik itu bisnis ataupun proyek-proyek yang lain. Jadi biar apa ya, nggak double device ataupun bahkan kita bisa pecah konsentrasi seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya juga mau ingatin teman-teman tetap apa ya, prioritaskan kesehatan, karena mau sebanyak apapun achievement, mau sebanyak apapun kegiatan yang teman-teman lakukan, tapi kalau teman-teman nggak jaga kesehatan itu sayang banget. Karena logikanya kayak gini, misalkan teman-teman sekarang ikut UKM, ikut lomba, ikut organisasi, ikut lain sebagainya, dalam apa ya, katakan satu master ikut 6 kegiatan gitu, dan itu bareng-bareng semua, mungkin 1 bulan nggak kerasa, tapi bulan kedua ketiga pasti akan kerasa. Dan misalkan gara-gara teman-teman memforsir diri teman-teman, alhasil teman-teman itu capek dengan sendiri bahkan sampai sakit, kan sayang gitu. Mending apa ya, sewajarnya aja, misalkan teman-teman kuatnya hanya 3, nggak usah ambil 3-nya lagi kayak gitu, mungkin bisa di next semester ataupun di kesempatan yang lain, karena kesehatan itu nomor 1 teman-teman. Mau apa ya, mau sebanyak apapun, tapi kalau teman-teman tiba-tiba drop di tengah jalan, alhasil mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Jadi jangan lupa istirahat dan kenali diri sendiri seperti itu. Mungkin itu sih Nurul sama Siska dari aku. Oh, jadi gitu ya Kak, cara biar bisa menyeimbangkan aktivitas akademi sama bisnis yang sedang dijalani. Bisa dengan membuat jadwal, ya, Betul. membuat timetable, Dan juga waktu. ya, menjaga kesehatan Ya. kita. Oke, di sini masih banyak pertanyaan buat Kak Ferry nih. Kak Ferry jangan bosan-bosan ya. Nah, dalam Siap, menjalankan aman. betul. Nah, dalam menjalankan bisnis pasti banyak rintangan yang pernah dihadapi oleh Kak Ferry. Nah, kita tuh juga pengen tahu Kak Ferry, bagaimana sih Kak Ferry itu menghadapi rintangan-rintangan tersebut? Nah, apakah ada banyak pengorbanan Oke. yang diberikan atau pernah juga sampai di titik rendah dalam berbisnis? Boleh tuh Kak untuk diceritakan. Nah, itu juga bagaimana sih cara Kak Ferry lakukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Silakan Kak. Oke, baik. Pertanyaannya sangat complicated ya teman-teman semuanya. Betul. Oke, mungkin aku coba izin menjawab based on apa ya, experience selama aku apa ya, menjalani ini semuanya. Mungkin yang pertama pastinya pernah mengalami yang namanya rintangan, karena ya namanya hidup, masa nggak ada rintangannya, kan nggak seru seperti itu. Mungkin yang pertama, saya pribadi masih banyak apa ya, belajar dari yang namanya kegagalan, karena saya bisa sampai di detik ini, sampai saat ini tuh mungkin karena saya apa ya, selalu belajar dari yang namanya kegagalan. Karena jujur kalau dari segi lomba sendiri, saya merupakan apa ya, bisa dibilang orang yang sangat ingin banget juara kayak gitu, katakan kasarnya seperti itu. Jadi waktu itu SMA, mulai dari kelas 11 saya udah mengenal yang mana apa itu lomba di karya ilmiah kayak gitu. Dan meskipun semasa SMA hanya apa ya, jadi finalis, bahkan juaranya hanya sekali, itu pun juara 1, yang bisa jadi mungkin itu yang membawa saya bisa keterima di UPN seperti itu. Jadi mungkin saya waktu SMA menikmati yang namanya gagalan, hingga akhirnya di perkuliahan ini alhamdulillah beberapa apa ya, pencapaian telah saya dapatkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat yang namanya kegagalan itu bisa dijadikan sebagai sebuah peluang untuk belajar dan bertumbuh. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk apa ya, menganalisis yang namanya penyebab kegagalan dari ajang itu, biar apa, biar bisa menghindari kesalahan serupa di masa yang akan mendatang. Dan dari lomba yang SMA yang saya lakukan itu, saya bisa mengevaluasi di perkuliahan ini, oh ternyata dulu itu saya melakukan ini, ternyata saya kurang A B C D. Nah, itu semua apa ya, bisa saya bandingkan dengan yang sekarang gitu. Jadi istilahnya kayak kita bisa punya ajang untuk evaluasi diri, kekurangan kita di masa lalu yang menyebabkannya gagal itu apa kayak gitu. Kemudian yang kedua, mungkin di bagian keuletan atau ketekunan.
Kenapa? Karena misalkan saya dulu nggak tekun, nggak ulet, nggak apa ya, nggak tahan banting, mungkin saya nggak bisa mencapai sampai sekarang. Dan mungkin kalau dulu saya udah dikasih juara terus pas masa SMA, mungkin sekarang saya sudah istilahnya udah apaan sih juara nggak usah kayak gitu. Maksudnya udah pernah kayak gitu. Jadi kan aku udah pernah ngapain, sekarang aku masih menggembur-gembur itu, masih mengejar-ngejar itu kayak gitu. Jadi itu mungkin yang sampai sekarang terngiang-ngiang, oh mungkin ini jalan Tuhan buat ngasih saya bisa berprestasi di dunia perkuliahan, karena mungkin dulu itu saya udah di istilahnya diuji kayak gitu, gagal terus, tapi alhamdulillah saya masih tetap komit, masih ulet buat mau belajar terus hingga akhirnya sekarang berbuah manis seperti itu. Jadi istilahnya itu nggak ada apa ya, tidak menyerah setelah menghadapi yang nama kegagalan, melainkan mungkin harus terus mencoba untuk mencari yang namanya solusi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bisa dibilang mungkin kita harus bisa beradaptasi atau fleksibel, di mana apa ya, kalau di perkuliahan mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan pertemanan dan lain sebagainya. Dan fleksibilitas itu juga menjadi poin penting, karena kalau kita nggak bisa fleksibel, maksudnya kalau jam table yang kita gunakan, katakan hari ini kita harus kuliah dan mau nggak mau harus kuliah terus kayak gitu. Padahal kita ada istilahnya ada tawaran, katakan misalkan hari ini kita ada undangan dari kementerian ataupun ada suatu ajang Kemendikbud yang harus kita ikutin. Jadi mau nggak mau kita harus bisa fleksibel kayak gitu. Jadi misalkan itu bisa apa ya, bisa diganti hari ataupun di izin terlebih dahulu, ya kita harus bisa fleksibel, karena yang namanya kesempatan itu nggak datang dua kali. Jadi teman-teman semuanya harus bisa bersedia atau beradaptasi dengan perubahan yang ada kayak gitu. Terus ngelihat adaptasi itu sekarang kan zamannya zaman digital, jadi mau nggak mau semuanya itu serba teknologi. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan yang namanya media sosial dan sebagainya, kalau kita masih apa ya, masih istilahnya kayak masih kekeh dengan pendirian kita, kalau nggak harusnya seperti itu, kita akan ketinggalan zaman seperti itu. Kemudian yang terakhir, mungkin teman-teman harus punya yang namanya dukungan atau jaringan, yang mana dukungan ini bisa berasal dari mentor, kemudian teman dekat, bestie, ataupun yang lain, ataupun bahkan dari komunitas bisnis teman-teman yang lain kayak gitu. Karena kita bisa berkembang itu dari mana kita punya relasi atau punya circle pertemanan, yang mana circle pertemanan ini akan mempengaruhi alam bawah sadar kita kayak gitu. Misalkan ada yang bilang kalau kita 1 jam aja kumpul dengan orang yang jualan petis ataupun istilahnya daging ataupun yang baunya kurang enak, pasti kita juga, badan kita akan tercium nggak enak juga. Tapi kalau kita bertemannya dengan jualan pewangi ataupun parfum, pasti badan kita ikutan wangi kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa pintar mencari circle pertemanan kayak gitu. Kemudian selanjutnya dari dukungan dan jaringan ini akan apa ya, memberikan sebuah afirmasi atau inspirasi bagi kita untuk bisa berkembang. Karena kita contohnya aja, ketika kita punya yang namanya mentor, mau nggak mau kita akan dieval sama beliau, di mana kekurangan kita ataupun keluh kesah kita bisa sampaikan ke mereka, mereka akan ngasih feedback atau saran seharusnya kita itu seperti apa. Jadi katakan kita ada permasalahan di bisnis, oh bisnis saat ini itu kurang berkembang karena ini kayak gitu. Kira-kira dari masnya ada nggak solusi buat gimana saya bisa berkembang kayak gitu. Terus pasti si mentor ini nyariin solusi kayak gitu, ngasih solusi kepada kita. Kan sekarang saya sedang istilahnya apa ya, membangun personal branding di media sosial, karena jujur ngelihat apa ya, video-video di TikTok dan sebagainya, sekarang itu HR lebih apa ya, melihat track recordnya itu di media sosial yang kita bangun. Jadi kalau kita nggak bisa memanfaatkan sosial media kita, jadi kayak sayang banget kayak gitu. Apalagi kita punya pengalaman yang sangat banyak, kalau kita nggak share itu kayak sayang. Cuman permasalahan yang saya hadapi itu kan nggak pede, kayak aduh nanti bakal diomongin ABCD, nanti kayaknya aku apa ya, terlalu over buat ini dan sebagainya kayak gitu. Nah itu semua saya curahkan ke mentor saya kayak gitu, dan dari sana tuh ternyata ada sisi lain yang nggak pernah saya pikirkan kayak gitu. Dan nggak semuanya apa ya, nggak semuanya itu apa ya, yang orang itu mandangnya dari satu sisi, tapi harusnya teman-teman yang lain itu memandang dari sisi yang lain kayak gitu. Misalkan dari pencapaian A,
kita mikirnya orang ini kok upload ini terus pengen diakuin ini ya. Ternyata kalau dilihat dari lain, oh dari pencapaian yang ini bisa lo kita ajak collab, bisa lo kita ajak kerjasama buat mengikuti project ini kayak gitu. Jadi semuanya itu apa ya, ada hikmahnya bisa dibilang kayak gitu. Terus dari segi kayak public speaking, jujur saya ini kayak kemarin tuh saya bilang ke mentor saya kalau saya ada problem nggak pede ketika nongol di kamera, terus nggak pede ketika ngomong karena jujur saya itu kayak merasa kalau suara saya itu medok dan itu kayak nggak enak banget didengar kayak gitu. Makanya itu saya keluh kesahkan gitu. Ternyata permasalahannya itu bukan di suara tapi dari segi gestur saya pribadi yang masih kaku kayak gitu. Itu yang menyebabkan saya kurang pede apa ya, ngobrol di depan umum. Terus yang kedua dari eye contact, dan semuanya itu ketika saya apa ya, refleksi diri, ternyata bener loh, ternyata setiap saya ngomong itu nggak pernah ngelihat kamera kayak gitu. Jadi matanya itu pasti kemana-mana, terus dari gestur tangan tubuh itu pasti kaku kayak gitu. Nah itu semuanya aku dapetin dari mentor. Jadi penting banget kita punya yang namanya dukungan dari orang sekitar sama jaringan-jaringan yang itu positif dan membangun apa ya, reputasi atau membangun afirmasi yang bisa meningkatkan personal growth dari diri kita seperti itu. Wah, ternyata banyak banget nih Kak rintangan yang telah dihadapin oleh Kak Ferry. Tapi kalau dilihat-lihat ini Kak Ferry tipikal orang yang pantang menyerah. Walaupun gagal tapi tetap terus mencoba nih. Tapi nggak apa, dilihat-lihat ini bisnisnya Kak Ferry itu semakin hari semakin maju aja nih. Plus, ibarat Amin. pepatah, semakin tinggi pohon, Semakin kencang angin menerpanya. betul. Jadi ketika semakin besar mimpi yang ingin kita gapai, semakin banyak rintangan yang dihadapinya seperti itu. Oke, kita juga pengen tahu nih Kak, bagaimana Kak Ferry itu bisa merubah masalah-masalah itu menjadi pelajaran berharga yang bisa Kak Ferry gunakan buat evaluasi terhadap kesuksesan bisnis Kak Ferry. Oke, mungkin cara ngubahnya mungkin yang pertama dari segi mindset. Jadi akhir-akhir ini saya lebih sering mengikuti webinar, workshop ataupun inkubasi lain yang fokusnya di growth mindset, karena ternyata sampai sejauh ini tuh saya masih sering mengalami fixed mindset, di mana itu sesuatu hal yang hanya terjadi di pikiran kita dan belum tentu terjadi, dan emang itu belum, dan itu memang nggak akan terjadi kalau kita nggak ngelakuin hal-hal yang kurang baik kayak gitu. Jadi itu semuanya sedang saya pelajari, sedang saya jalani di akhir-akhir semester ini kayak gitu. Jadi semester ini saya lebih fokus di situ, gimana saya juga kayak beberapa kali alhamdulillah kemarin dapat kayak kesempatan buat ikutan beasiswa kewirausahaan, di mana itu lebih fokus di pengembangan diri seorang wirausaha tersebut kayak gitu. Dan alhamdulillah di situ benar-benar kita diuji, mulai dari yang pertama itu kayak memahami diri sendiri atau self love, kayak mencintai diri sendiri. Ternyata sejauh ini itu saya merasakan kalau saya itu belum mencintai diri sendiri, padahal kalau kita belum mencintai diri sendiri, gimana kita bisa mencintai orang lain, mencintai bisnis dan lain sebagainya. Jadi bersyukur banget bisa dapat kesempatan tersebut kayak gitu. Terus cara ngubahnya mungkin pertama kita bisa refleksi setelah kita punya yang namanya growth mindset tadi, mungkin bisa refleksi diri pribadi secara mendalam, di mana kita mungkin bisa merenung tentang apa sih penyebab masalah dan juga rintangan yang sedang kita hadapi. Misalkan dari segi bisnis, ternyata omset kali ini turun karena disebabkan mungkin kita kurang aktif upload konten, mungkin kita kurang aktif ikutan bazar, ataupun ada produk kita yang mengecewakan customer sehingga customer itu nggak mau repeat order kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan eval gitu, dan alhamdulillah sekarang saya diberkahi sama tim yang sangat-sangat solid, di mana kita aktif koordinasi di WA group, bahkan sampai tiap hari itu pasti ada pancingan-pancingan hal-hal yang receh, karena nggak harus obrolan di grup WhatsApp tim itu tentang pekerjaan terus, tapi kita selingi dengan sesuatu yang bisa membuat kita lebih bonding lebih dalam, lebih dekat lagi kayak gitu. Terus yang kedua mungkin kita bisa mengidentifikasi yang namanya kegagalan atau bisa jadi bahan pelajaran. Jadi kita bisa mencari pelajaran dari orang-orang yang mungkin pernah mengalami fase yang sedang kita jalani kayak gitu. Katakan bisnisnya mereka
apa ya, bisa dibilang tutup tikar kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa nanya apa ya. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang sukses, ketemu orang-orang yang sudah jam terbangnya jauh dari kita, jangan cuma nanya enaknya aja, tapi tanya juga nggak enaknya aja. Karena kebanyakan orang itu kan nanyanya yang enak-enak aja, padahal kita itu perlu tahu juga nggak enaknya itu apa aja, karena biar kita itu bisa minimalisir kejadian-kejadian yang akan terjadi yang akan menimpa kita. Jadi kita itu istilahnya udah punya contekan dari mereka yang sudah berpengalaman kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi dengan cara sharing dengan orang-orang yang punya pengalaman lebih dari kita. Kemudian selanjutnya mungkin cara mengubahnya kita bisa menerapkan yang namanya perubahan pada diri kita. Jadi kita udah komit buat mau berubah dengan cara kita mengikuti beberapa event workshop, inkubasi ataupun training ataupun yang lain yang itu bisa mengubah mindset teman-teman yang awalnya sering insecure menjadi percaya diri. Terus teman-teman bisa apa ya, istilahnya perubahan dari teman-teman, misalkan dari segi bisnisnya yang kurang berkembang karena kurang channel, jadi teman-teman ikutan program tersebut jadi punya jejaring yang lebih banyak, bahkan bisa kerja sama pihak-pihak lain, katakan investor, angel ataupun kementerian. Itu teman-teman harus bangun dari sekarang kayak gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman harus punya apa ya, bisa berpikir dalam jangka panjang. Jadi 5 tahun ke depan teman-teman itu mau ngapain, teman-teman itu mau jadi apa, itu harus dipikirkan dari sekarang. Contohnya kalau aku pribadi, misal saya udah menekuni di dunia bisnis kayak gitu. Jadi kira-kira contoh kecilnya, misal 3 tahun ke depan setelah lulus saya mau ngapain, 5 tahun ke depan saya setelah lulus mau ngapain, itu udah saya pikirkan dari sekarang. Mulai dari sekarang apa ya, istilahnya di detik-detik perkuliahan ini, mulai dari kayak alhamdulillah misalkan dari segi produk sama legalitas kita udah lengkap, mungkin kedepannya kita bisa apa ya, istilahnya investasi layar ke atas, ataupun kita bisa memperbanyak modal dengan mungkin ikut beberapa pendanaan, karena beberapa pendanaan yang mudah didapatkan itu ya pastinya ketika menjadi mahasiswa kayak gitu. Jadi uh, mulai dari sekarang saya udah mengumpulkan yang namanya modal, biar nanti ketika lulus itu udah gak bingung, maksudnya nggak sampai kekurangan dana dari misalnya, maksudnya nggak sampai pinjam-pinjam kayak gitu. Jadi sekarang teman-teman sudah punya tabungan yang lebih kayak gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Terus kalau berbicara soal apa ya, berpikir jangka panjang, teman-teman juga harus menanamkan yang namanya sikap positif, bahwasanya setiap rintangan itu akan membawa peluang yang lebih jauh lebih baik kayak gitu. Jadi teman-teman bisa bertumbuh dari yang namanya peluang tersebut kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin bisa ngubah yang namanya rintangan atau masalah, teman-teman harus bisa berbagi pengalaman. Jadi bukan berbagi masalah ya, tapi berbagi pengalaman. Karena dengan membagikan pengalaman ini dan juga pembelajaran kepada orang lain, seperti rekan bisnis ataupun teman-teman yang dekat, ataupun teman-teman sebaya, ataupun bahkan adik tingkat yang lain, itu akan istilahnya apa ya, nambah semangat buat adik-adik. Tapi jangan tiba-tiba langsung ditodong sesuatu yang nggak enak, tapi kalau bisa ditodong yang hal-hal yang enak dulu, baru nanti tapi aku pernah ngalamin seperti ini, cuman aku bisa grow up gara-gara aku ngelakuin ini kayak gitu. Jadi ada, nggak cuma dikasih permasalahan aja, tapi juga dikasih solusi gimana yang kita ajak sharing ini nggak jadi takut kayak gitu. Terus kita juga bisa apa ya, menciptakan yang namanya lingkungan di mana setiap orang itu dapat belajar dari kegagalan masing-masing kayak gitu. Jadi orang-orang itu nggak, istilahnya nggak akan melakukan hal yang sama yang kita yang sedang pernah kita istilahnya apa ya, kita lakukan gagal di situ kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sharing kayak gitu. Oh, jadi mindset, memahami diri sendiri, dan refleksi itu kuncinya ya, Kak. Dan juga pasti harus dibarengi dengan konsisten. Nah, soalnya kalau menurut kita berdua nih, Kak, ya, konsisten itu sulit banget, Kak Ferry. Mungkin Kak Ferry ada tips nih buat teman-teman semua nanti, bagaimana sih biar bisa konsisten dalam melakukan sesuatu. Contohnya kayak di dunia bisnis, saya itu Kak belajar juga gitu. Mungkin Kak Ferry ada tipsnya, boleh dibagikan. Oke, mungkin bukan tips ya teman-teman, tapi kita sharing aja. Sharing dari sebagian yang pernah saya jalanin. Mungkin yang pertama, kita bisa menentukan tujuan yang jelas. Jadi teman-teman bisa menentukan tujuan itu secara spesifik, terukur, dan juga
akan tercapai secara realistis. Jadi jangan cuma buat tujuan ataupun wish list ataupun yang lain yang apa ya istilahnya yang susah untuk digapai, cuman biar kelihatan keren gitu. Tapi teman-teman bisa menentukan apa itu tujuan itu bisa spesifik terukur dengan kapasitas diri kita. Jadi enggak cuman istilahnya idealis tapi itu benar-benar realistis yang bisa kita gapai kayak gitu. Terus teman-teman juga harus apa yang memiliki yang namanya visi yang jelas, yang mana ini akan membantu teman-teman bisa fokus dan juga konsisten. Karena kalau teman-teman dalam diri teman-teman udah tercipta yang udah punya tujuan yang jelas, terus punya visi misi yang tertanam di hati, ketika mau ngelakuin apapun itu nggak jadi beban. Dan berbicara soal konsisten, semuanya itu balik lagi ke teman-teman kayak gitu. Misalkan kegiatan yang teman-teman lakuin itu udah sesuai dengan tujuan dan visi misi, pasti teman-teman itu nggak ngerasa beban. Tapi beda lagi kalau teman-teman itu mengikuti kegiatan tersebut istilahnya dipaksa ataupun didorong, istilahnya kayak nggak dari hati, itu bakal jadi suatu beban yang mana itu pasti nggak bisa dilakukan secara konsisten. Jadi semuanya itu harus bisa dikenali, biar dikenali lebih dalam lagi apakah ini passion atau enggak. Karena beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dengan konsisten itu apabila kegiatan tersebut disukai, kurang lebih seperti itu based on pengalaman. Jadi mungkin yang orang lain beda kayak gitu, tapi ini based on pengalamanku pribadi. Terus yang kedua, tipsnya biar konsisten mungkin sama pertanyaannya sebelumnya, kita bisa membuat jadwal yang tetap. Jadi kita itu udah tahu jadwal mingguan, harian itu untuk pekerjaan apa aja. Jadi biar ingat kayak gitu. Kalau contoh yang tadi kan saya kuliahnya dalam seminggu kan cuma 2 hari. Jadi 2 hari ini pasti bisa dilakukan konsisten karena ya udah tahu Senin Selasa itu waktunya kuliah gitu, dan Rabu Kamis Jumat ini waktunya berbisnis ataupun ikut event lomba, project ataupun yang lainnya gitu. Jadi kita ngisinya itu bisa lakukan sehari-hari karena itu udah kita tentukan jadwalnya. Jadi mau nggak mau pasti bisa dilakukan dengan konsisten. Kemudian yang ketiga mungkin bisa memprioritaskan tugas sama seperti yang tadi. Jadi kita bisa menentukan yang namanya prioritas berdasarkan urgensi atau kepentingan. Jadi sejauh mana sih tugas itu, istilahnya deadline-nya yang paling cepat itu yang mana dan urgent banget buat dikerjakan. Jadi harus dikerjakan duluan biar nggak jadi beban selanjutnya kayak gitu. Terus teman-teman harus menciptakan atau menetapkan kebiasaan yang positif. Jadi biasanya itu membangun kebiasaan positif itu yang akan mendukung kita bisa produktif dan juga konsisten. Kalau kita melakukan kegiatan rutinnya itu secara hal-halnya itu positif, mulai dari bangun hingga mau tidur lagi hingga mau bangun lagi itu semuanya positif, pasti itu bisa dilakukan secara konsisten. Tapi kalau kegiatan itu kurang positif dan itu jadi habit kan agak susah kayak gitu. Makanya harus kita bisa memilah, meskipun positifnya kecil, tapi kalau bisa diakumulasi dari kecil-kecil pastinya nanti akan jadi yang besar kayak gitu. Terus konsisten, berbicara soal konsisten, pasti kita butuh yang namanya dukungan orang lain kayak gitu. Jadi sama seperti yang tadi sih, jadi kita harus bisa mencari yang namanya dukungan itu tadi. Karena mungkin ya namanya juga manusia, nggak mungkin kita bisa istilahnya konsis 1-3 bulan katakan rajin ngerjain A B C D kayak gitu. Jadi pasti ada kalanya kita capek, kita jenuh dan sebagainya. Tapi dengan kita punya dukungan sosial ini ataupun dukungan dari kerabat kita, orang yang terdekat dengan kita, pasti mereka akan ngingatin, kok tumben kamu hari ini nggak kesini, kok tumben kamu hari ini nggak ngerjain ini. Pasti mereka akan nanya karena itu udah jadi kebiasaan teman-teman kayak gitu. Jadi itu akan iya ya, harusnya hari ini aku katakan ada kajian kayak gitu. Terus tiba-tiba kok hari ini aku lagi di kafe kayak gitu. Jadi secara nggak langsung kita keinget dengan tujuan kita kayak gitu. Jadi secara nggak langsung dukungan dari orang-orang yang terdekat itu akan istilahnya mengingatkan kita tentang kebiasaan yang baik kita, yang mana itu berbicara tentang konsisten kayak gitu. Terus kalau konsisten nggak jauh dengan kata istirahat yang cukup sih, karena kalau kalau istirahatnya nggak cukup, pasti kita nggak bisa konsisten karena kita nggak bisa membagi waktu mana buat istirahat, mana buat produktif, mana buat main game ataupun yang lain kayak gitu. Jadi mungkin kita punya istirahat yang cukup. Terus yang terakhir mungkin kita
bisa evaluasi atau mengkoreksi diri sendiri, di mana kita bisa melakukannya ini secara teratur, yang mana ini akan menimbulkan kemajuan dan juga melakukan penyesuaian jika diperlukan, dan tidak takut untuk apa ya istilahnya mengidentifikasi apa yang harus kita perbaiki kayak gitu. Jadi kita pentingnya punya mentor atau yang lain itu ya kita jadi tahu kita itu bulan ini udah sekonsisten apa sih, berapa persen kayak gitu. Nah, misal ada peningkatan ya alhamdulillah, tapi kalau sampai ada pengurangan kita mau nggak mau harus ya refleksi diri seperti itu. Oh, jadi gitu ya Kak caranya. Nah, buat teman-teman semua nih yang mungkin lagi kesulitan dalam menerapkan konsisten, khususnya sih kita berdua juga sih Kak Ferry, sangat sulit banget menerapkan konsisten. Nah, bisa nih dicoba tips-tips atau sharingan dari Kak Ferry tadi, biar kita tuh juga bisa lebih konsisten dalam menjalankan sesuatu. Betul Kak Siska? Betul banget. Nah, sebenarnya kita itu juga penasaran apa yang memotivasi Kak Ferry untuk memulai bisnis di usia muda. Sedangkan pasti dalam memulai bisnis itu kan dibutuhkan modal awal. Iya, betul. Kita notabene sebagai mahasiswa itu kebanyakan terkendala dalam hal modal. Betul Betul Kak nggak? Siska. Menurut Kak Ferry itu bagaimana? Oke, wah pertanyaannya ini sangat sangat luar biasa. Kalau ditanya apa ya motivasinya, mungkin pertama karena passion ya teman-teman. Jadi saya udah saya bisa apa ya bisa mengartikan kalau ini passion saya dalam bisnis itu menjadi passion saya itu mungkin gara-gara pertama misal saya nggak kenal lomba, mungkin saya nggak tahu apa itu bisnis, apa itu jualan atau apa itu yang lainnya kayak gitu. Karena jujur waktu apa ya kelas 10 itu saya bener-bener nggak menemukan jati diri saya itu mau jadi apa kayak gitu. Karena waktu itu ya namanya masih apa anak ABG masih terombang-ambing sama istilahnya cita-cita yang lain kayak gitu. Waktu itu mungkin sedikit cerita kalau waktu kelas 10 itu saya ikut ekstra yang namanya jurnalistik, di mana pasti di situ tuh nggak jauh dari resensi buku, buat puisi dan sebagainya, hingga sampai gara-gara ke ABG-an saya itu sampai pernah ya namanya ABG pasti sering buat story yang alay-alay yang galau-galau, padahal ya nggak punya pacar tapi kok bisa galau dan bisa buat kata-kata mutiara kayak gitu. Itu zaman saya ya mungkin beda sama zamannya Nurul sama Siska. Nah dari situ sampai sampai saya itu apa ya ditawarin sama guru jurnalistik buat apa nulis buku, karena waktu itu beliau sedang mau launching buku tapi kurang beberapa bab kayak gitu. Jadi apa ya saya ditawarin dan alhamdulillah karena mungkin ya namanya kesempatan nggak mau disayangkan, ya udah langsung digas kayak gitu. Nah di tahun berikutnya di kelas 11 itu ketemulah saya yang namanya karya ilmiah remaja. Nah di sini sebenarnya ini kan kalau karya ilmiah pasti basicnya penelitian gitu-gitu ya, tapi karena di situ apa ya SMA mungkin ada dua, kalau ada yang ilmiah sama yang bisnis. Nah yang bisnis ini lebih ke bisnis plan kayak gitu, tapi ternyata 2 bulan berjalannya di situ saya lebih suka di bisnis, karena ya mungkin saya dulu itu teman-teman kalau tahu jurusan saya itu bahasa, jadi bukan IPA bukan IPS jadi agak agak lain agak jauh kayak gitu. Jadi nah dari situ saya mungkin apa ya dari MTS dari SMP kayak gitu ya mungkin udah seneng yang namanya jualan, seneng ngomong, seneng nawarin produk kayak gitu, dan alhamdulillah ketemulah di situ. Tapi masih belum apa ya belum mantap waktu itu. Tiba-tiba semester kelas 3 itu kan udah mau kayak nentuin jurusan, dan waktu itu bingung awal-awal pas masuk SMA pengennya itu emang masuk di pendidikan, karena kayak mungkin jalan saya nanti bakal jadi guru kayak gitu, karena emang kalau di daerah saya itu habis kuliah itu kebanyakan jadi guru. Jadi mindset saya itu pasti SMA kuliah jurusan pendidikan kayak gitu. Ternyata gara-gara kenal si karya ilmiah ini mengantarkan saya untuk apa ya istilahnya mencintai di dunia bisnis, dengan awal mulanya ikut lomba-lomba. Nah dari lomba-lomba ini pun kayak udah ada action. Waktu itu saya pernah jualan burger dasi, namanya burger dari daun singkong, dan itu sampai ke Highlight bisa dijadiin kayak icon eventnya SMA saya, bisa jadi apa ya kayak bisa dibilang merchandise tapi itu dalam bentuk makanan kayak gitu. Jadi itu saya sangat-sangat apa ya sangat-sangat pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya kayak gitu. Nah mungkin langsung balik ke pertanyaannya lagi, mungkin yang pertama gara-gara passion saya
dan kesukaan saya atau bisa dibilang hobi. Terus yang kedua dari dorongan dosen tadi. Jadi yang pernah saya singgung tadi itu tadi, saya istilahnya bukan sebagai teguran tapi sebagai pengingat buat saya kalau apa ya, nggak melulu tentang lomba tapi bagaimana ide itu bisa diimplementasikan, dan dari situ alhamdulillah saya bisa merealisasikan ide yang ya pernah saya lombakan dan pernah juara, dan alhamdulillah bisa diterima di masyarakat. Terus kalau ditanya tentang memulai bisnis, tapi karena mahasiswa pasti kendalanya di modal, dan itu sangat-sangat enggak. Saya sangat kontra dengan pernyataan tersebut, karena jujur sampai saat ini saya nggak pernah mengeluarkan uang untuk modal bisnis saya. Percaya apa enggak, Nurul sama Siska? Tapi bener Kak, kok bisa ya Kak Ferry Percaya ini? enggak? Oke, mungkin kalau jawabannya tadi kan percaya nggak percaya, mungkin nggak percaya ya masa sih kayak gitu. Dan kalau boleh sharing, jadi benar teman-teman saya merintis dua bisnis ini sama sekali nggak mengeluarkan dana dari tabungan saya ataupun bahkan minta orang tua ataupun pinjam dari orang lain. Jadi itu benar-benar murni dari mungkin hasil hasil kengidean saya ataupun sekarang itu teman-teman nggak ada alasan buat nggak mulai usaha karena kendala modal, karena sekarang itu banyak banget program yang menawarkan yang namanya pendanaan. Nah, enaknya pendanaan ini teman-teman itu hanya action ataupun merealisasikan ide yang udah teman-teman gagas. Jadi nggak cuman istilahnya teman-teman itu sampai takut nanti disuruh ngasih sharing profit berapa ataupun yang lain, ataupun disuruh ngembaliin modal yang dikasih. Bukan, teman-teman. Jadi teman-teman dikasih pendanaan yang namanya dana hibah itu, teman-teman cuma nanti melaporkan penggunaan dana tersebut itu buat apa. Jadi nggak ada tuntutan buat teman-teman ngembaliin ataupun bahkan sharing dengan keuntungan yang teman-teman dapat. Beda lagi kalau teman-teman misalkan buka usaha terus pinjam ke orang tua ataupun mungkin teman terdekat, pasti mau nggak mau yang mau ngemodali itu kan pasti nanti 50% ya, nanti 10% keuntungannya bagi ya, kayak gitu. Pasti kayak seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau cari tahu, mau explore diri teman-teman, istilahnya kalau emang benar komitmen, nanti bisa sharing dengan aku setelah sesi ini ya teman-teman, karena panjang banget kalau dijelasin kayak gitu. Jadi mungkin cukup singkatnya, saya memulai rintisan bisnis ini karena ikutan program yang diadakan sama kampus. Yang pertama waktu itu dulu bisa realisasi ide itu ya karena ikut program yang namanya program wirausaha mahasiswa, itu PMW. Setiap tahun itu diadakan dan nanti teman-teman akan dapat pendanaan kurang lebih 5 juta. Nah, setelah itu karena pendanaan itu banyak banget teman-teman, nggak cuma di kampus, di luar kampus pun saya juga pernah dapat dari yang namanya Micpreneur, atau itu program inkubasi yang ada di Kabupaten Lamongan. Jadi mungkin di kabupaten teman-teman ada yang ngadain, mungkin ada yang enggak, tapi bisa juga nanti tanya-tanya langsung ke dinas koperasi dan UMKM-nya kayak gitu. Kalau di Lamongan itu ada, dan waktu itu uh, dari 80 peserta yang lolos offline session di Mapreneur itu, mereka diambil 25 tim yang akan dapat pendanaan totalnya 200 juta. Dan itu kita istilahnya ngomong ide kita itu apa, cuman ikut programnya kayak ya materi-materi, habis itu di akhir sesi kita mempresentasikan ide bisnis kita ataupun bisnis kita itu seperti apa. Kalau juri tertarik, pasti kita akan dapat yang namanya pendanaan. Terus selain dari ajang itu, kita juga bisa ikut lomba. Yang menurut saya yang paling cepat dan enak itu ya lomba, karena di lomba itu kita nggak ada kewajiban untuk melaporkan atau LPJ seperti itu kasarannya. Jadi kalau di lomba, ketika kita udah presentasi masuk final, terus di babak final itu kan pasti tinggal menentukan juara. Nah, dari juara itu kan pasti dapat hadiah kan. Nah, dari hadiah itu bisa teman-teman gunakan buat modal. Cuman lebih enaknya lagi ya pendanaan, karena nominalnya pasti lebih besar. Terus teman-teman juga bisa akses permodalan. Kemarin alhamdulillah di bulan Agustus atau September saya dapat pendanaan dari Kemenpora, WMP, Wirausaha Pemula. Awal itu ada di range-nya 2 digit. Jadi teman-teman bisa gali-gali program yang diadakan sama Kemenpora. Dan masih banyak banget. Apalagi sekarang itu kayak ekosistem kewirausahaan
dunia bisnis dan lain sebagainya itu sekarang lagi sedang dimarak digandrungi, jadi banyak banget gak cuman eh, kampus, dinas ataupun yang lain, tapi kayak perusahaan BUMN bahkan yang lain itu sekarang udah gencar yang nama dana CSR dan yang lain seperti itu. Jadi udah gak zaman teman-teman alasan gak ada modal untuk berbisnis, karena tinggal gimana kita bisa apa ya, mengaktualisasi diri ataupun effort kita buat nyari info tersebut seperti itu. Wah, menarik Oh, sekali, satu Kak. lagi teman, satu Oh, lagi. ada lagi. Oh, sorry Silakan. lagi. Nggak apa-apa. Mungkin ini langsung aku langsung tembak aja ya. Iya, Khusus boleh. mahasiswa UPN, teman-teman harus bangga kuliah di sini. Karena apa? Karena nggak semua mahasiswa di luar sana itu dapat kesempatan seperti emas seperti ini. Karena memang saya udah pernah mengalamin setelah ikut program yang dari PMW yang diadakan sama kampus, itu lebih tepatnya di UPT PKK, itu kan dapat 5 juta. Nah, teman-teman bisa ngembangin lagi, bisa masuk di yang namanya inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis ini di bawah naungannya LPPM UPN Jawa Timur. Dan itu dananya jauh lebih besar dibandingkan di UPT kayak gitu. Karena emang di sini tuh udah masuk di inkubator. Jadi mau nggak mau dana yang akan kita dapatkan itu sangat tinggi. Nah, programnya di inkubator itu, misalkan teman-teman baru punya ide ataupun istilahnya kayak bisnisnya masih setengah-tengah, itu tenang-tenang aja karena di sana ada beberapa kategori. Yang pertama calon pra startup, itu yang emang cuma ngide aja, belum pernah jalan, belum pernah eksekusi dan sebagainya. Terus yang kedua pra startup itu mungkin udah ada produknya tapi belum pemasaran. Dan yang terakhir teman-teman udah punya ide, udah punya apa ya, udah berjalan, udah sampai jualan tapi masih belum berkembang. Nah, itu bisa teman-teman lempar ke sana, bisnisnya nanti bakal didanain. Dan itu 2 digit, sekelas mahasiswa itu saya itu sampai pertama kali megang uang 2 digit. Mantap. Tapi itu uang bisnis ya, bukan uang pribadi. Cuman ya ada rasa bangga, umur sekian udah megang sekian, cuman itu uang tim kayak gitu. Terima kasih. Keren banget sih, Kak. Kalau menurut kita berdua nih, jadi modal itu bisa didapatkan dari banyak sumber ya, Kak? Ya, salah satunya lomba tadi yang diceritakan oleh Kak Ferry. Dan selain itu tadi Kak Ferry titip pesan buat mahasiswa PNPL. Kita tuh juga heran sama Kak Ferry. Kak Ferry ini selain mahasiswa yang punya usaha, ternyata Kak Ferry juga mahasiswa yang berprestasi. Nah,